Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU, dan pada segmen kali ini kita akan menyimak rangkaian informasi dari TVMU Stasiun Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari berikut ini. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah mengundang Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata untuk konsolidasi badan usaha milik Muhammadiyah. Dengan adanya BUMN bisa menjadi penopang utama bagi gerak dakwah Muhammadiyah Jawa Tengah. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng gelar konsolidasi badan usaha milik Muhammadiyah atau BUMN PWM Jateng di kantor PWM Jateng. Konsolidasi ini digelar dalam rangka koordinasi untuk melihat kemampuan dan perspektif unit-unit usaha yang di bawah naungan PWM Jateng. Pertemuan pertama ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya pada akhir Agustus untuk membahas lebih detail hasil pertemuan pertama ini. BUMN PWM Jateng di bawah Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata atau MEBP. Saat ini PWM Jateng memiliki beberapa BUMN. Tahun ini tambah 2 BUMN yakni Ar-Rahmat membidangi umroh dan haji, serta terbaru PT Suryamu yang bergerak dalam alat kesehatan khususnya menyewakan mesin hemodialisa. BUMN PWM Jateng lainnya yakni BPRS Arta Surya Barokah yang saat ini sudah memiliki 3 cabang dan rencana akan membuka 1 cabang baru setiap karesidenan. PT Sinar Mihindo Konstruksi bergerak di bidang konsultan perencanaan pengawasan dan SLF sudah berjalan selama 7 tahun. TVMU Jateng, Simapan, Asadas, kemudian juga amal usaha Muhammadiyah di bawah PWM Jateng yakni Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang atau ITESA, Universitas Muhammadiyah Semarang atau Unimus. Ketua Majelis MEBP PWM Jateng, M. Yahya Fuad menyampaikan, beberapa hal yang dibahas dalam forum konsolidasi ini diantaranya asas legalitas masing-masing BUMN, agar pimpinan PWM Jateng mengetahui kepemilikan BUMN secara de jure dan de facto, kemudian kondisi keuangan dan proyeksi keuangan. Kita berharap bahwa BUMN ini bisa menjadi penopang utama bagi gerak dakwah Muhammadiyah, sehingga tidak berharap dari infak saja untuk gerakan dakwah, tapi betul-betul bisa dibiayai oleh sharing profit dari perusahaan-perusahaan badan usaha milik Muhammadiyah. Karena itu kita berharap BUMN yang ada sekarang ini berkembang terus, tentunya dengan pengawasan, pengarahan yang ketat, sehingga diharapkan setiap tahun akan berkembang, berekspansi, sehingga tadi hasilnya, sharingnya bisa digunakan untuk gerak dakwah persyarikatan. Ketua PWM Jateng Tafsir berharap dengan adanya konsolidasi ini akan membangun BUMN yang kuat dan menguntungkan bagi kesejahteraan umat. Kita memiliki ada amal usaha Muhammadiyah dan ada BUMN, badan usaha milik Muhammadiyah, untuk dikonsolidasikan untuk membangun unit-unit usaha ke depan supaya lebih kuat, memiliki kemampuan ekonomi yang perspektif, dan membangun usaha ekonomi produktif untuk menjadikan Muhammadiyah lebih unggul di bidang ekonomi. Ini untuk pertemuan pertama, akan dirangkai dengan pertemuan berikutnya yang intinya adalah bagaimana memberdayakan kekuatan ekonomi umat lewat AUM dan BUMN. Devi Maharjo memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. SD Muhammadiyah Slawi Kabupaten Tegal menghadirkan program kelas internasional. Program tersebut sebagai upaya memaksimalkan peran agar bisa menjadi sekolah yang unggul di Kabupaten Tegal. SD Muhammadiyah Slawi meluncurkan internasional kelas program yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting, seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Tegal, Pimpinan Cabang Muhammadiyah atau PCM Slawi, serta wali murid. Kegiatan bertempat di kampus SD Muhammadiyah Slawi. Program ini diharapkan dapat membawa sekolah ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan berwawasan global. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Fakihur Rahim memberikan apresiasi atas peluncuran program ini. Ia menilai bahwa program ini dapat meningkatkan kompetensi literasi siswa dan memberikan mereka wawasan yang lebih luas tentang dunia internasional. Kepala SD Muhammadiyah Slawi Tamalia menyampaikan bahwa mahasiswa internasional dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dihadirkan untuk memotivasi para siswa. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan inspirasi dan semangat kepada siswa untuk meraih prestasi di tingkat internasional. Alhamdulillah SD Muhammadiyah Slawi hari ini mencatat sebuah prestasi dan sebuah sejarah baru
tahun pelajaran 2024-2025 membuka international class program untuk kelas 1, kelas 3, dan kelas 5. Kami berharap ini menjadi loncatan yang panjang untuk SD Muhammadiyah Slawi menyiapkan generasi emas tahun 2045. Tujuan dari International Class Program ini tentunya bahwa kami menyiapkan generasi dari SD Muhammadiyah Slawi ini, mereka memulai untuk membiasakan diri berbahasa internasional agar mereka bisa masuk dalam kancah global dan tidak gugup lagi begitu. Bismillah, kami kuatkan tekad, mohon dukungan dari Bapak Ibu semua, SD Muhammadiyah Slawi bisa menyiapkan generasi emas tahun 2045 dengan bahasa mereka yang lebih baik. Ketua PCM Slawi Teguh Priyambudi sangat bersyukur SD Muhammadiyah Slawi bisa terus meningkatkan kualitas dan mampu meluncurkan inovasi-inovasinya. Ia berharap ke depan SD Muhammadiyah Slawi bisa terus berinovasi sehingga bisa menjadi sekolah unggulan di Kabupaten Tegal. Puji syukur alhamdulillah hari ini Sabtu 27 Juli 2024 kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Slawi merasa bersyukur dan merasa bahagia, dan kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk SD Muhammadiyah Slawi karena pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kelas internasional kelas program SD Muhammadiyah Slawi dalam mewujudkan sekolah unggulan alhamdulillah bisa dibuka dengan baik, lancar, dan tidak ada halangan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan ini inspirasi yang bisa menjadi ikon untuk lembaga pendidikan, dan mudah-mudahan SD Muhammadiyah Slawi semakin maju, unggul, dan berkemajuan. Ketua PDM Kabupaten Tegal Fatin Hamo menekankan pentingnya kreativitas dan karakter dalam pendidikan. Ia berharap SD Muhammadiyah Slawi dapat menjadi sekolah yang unggul dan berkemajuan serta menjadi ikon di Slawi. Atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal menyatakan apresiasi yang sangat tinggi kepada SD Muhammadiyah Slawi yang membuka internasional kelas program untuk tahun ini, dan ini merupakan sebuah terobosan yang sangat positif menyambut masa depan di mana dibutuhkan kemampuan komunikasi, bahasa Inggris terutama, dan juga melatih untuk bisa berkolaborasi ya, karena kemampuan yang harus dimiliki diantaranya adalah komunikasi, kolaborasi, dan juga bisa berkreativitas untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Selamat untuk SD Muhammadiyah Slawi, unggul berkemajuan. Acara ini ditutup dengan penampilan bakat siswa yang menunjukkan berbagai kemampuan mereka. Dan adanya International Class Program, SD Muhammadiyah Slawi optimis dapat mencetak generasi yang siap bersaing di kancah internasional dan memiliki karakter yang kuat. Maulana Ahmad Fahrezi, Rizal Awan Novanto memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kepala SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta menerima penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif Indonesia 2024 dalam bidang pendidikan. Dengan penghargaan ini dapat terus memotivasi SMP Muhammadiyah PK Kota Barat untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Kepala SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat atau SMP Muhammadiyah PK Kota Barat Surakarta Muhdiyat Moko menerima penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif Indonesia 2024 dalam bidang pendidikan. Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Anugerah Pariwisata Award dan Tokoh Inspiratif Indonesia 2024. Acara digelar oleh Lembaga Masyarakat Peduli Pariwisata atau LEMPAR dan Forum Peduli Prestasi Bangsa atau FPPB Provinsi Jawa Tengah. Acara ini dibuka dengan sambutan dari Ketua Panitia, Direktur Lempar Tri Andi Mulyandono. Ia menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada industri dan tokoh yang berkontribusi aktif dalam pengembangan pariwisata di Jawa Tengah. Hadir dalam acara tersebut pejabat pemerintah Kota Semarang, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kabid Pemasaran Pariwisata Endro Wicaksana. Dalam sambutan yang dibacakan oleh Endro Wicaksana, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki arti penting bagi pelaku wisata dan industri pariwisata di Jawa Tengah. Penyelenggaraan kegiatan ini memiliki arti yang penting, tidak hanya bagi para pelaku wisata, tapi juga industri pariwisata di Jawa Tengah secara umum. Karena pengaruh wisata ini dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan inovasi, memperkuat citra positif destinasi, memberikan pengakuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat, sehingga pada akhirnya pembangunan pariwisata Jawa Tengah terus berkembang dan semakin baik. Baik, kami hormati penghargaan ini diberikan pada mereka, Bapak sekalian yang telah menunjukkan dedikasi
inovasi, komitmen tinggi, dan kompetensi tentunya di bidang perhotelan, restoran, tadi ada yang dari bidang transportasi, UMKM, dari sektor pendidikan dan pariwisata, dan juga Bapak Ibu yang luar biasa, tokoh-tokoh inspiratif yang telah memberikan dampak positif bagi perkembangan wisata di Jawa Tengah. Selain itu, Ketua FPBB Adi Kusnadi menyampaikan bahwa 15 tokoh inspiratif tersebut berskala nasional. Mereka dipilih dari berbagai kalangan sesuai bidang yang digeluti, seperti pendidikan, hukum, pelayanan publik, dan sebagainya. Pemilihan ke-15 tokoh inspiratif tersebut berdasarkan kriteria khusus dan bekerja sama dengan rekan-rekan media pers. Adi Kusnadi menambahkan, untuk sektor pendidikan tahun ini terdapat nama Muhdiyat Moko, Kepala SMP Muhammadiyah PK Kota Barat Surakarta. Menurutnya, Muhdiyat Moko telah berhasil dalam kinerja meningkatkan pendidikan, khususnya di SMP Muhammadiyah PK Kota Barat Surakarta. Kita mengadakan acara penghiburan tokoh inspiratif Indonesia. Ini kita ambil dari beberapa kalangan, dari sektor pendidikan, hukum, pelayanan publik, terus ada beberapa lagi. Jadi ini skopnya nasional, cuma kita biasa memang berada di Semarang kita adakan. Ya, kira-kira ada berapa yang mendapatkan? Untuk malam ini untuk menerima tokoh inspiratif ada 15 tokoh dari berbagai kalangan bidang yang mereka geluti. Yeah. Kira-kira kriteria tokoh yang mendapatkan obat seperti apa? Kita punya kriteria khusus. Jadi kita ada penilaian khusus yang dari kita sendiri untuk beberapa tokoh-tokoh itu. Jadi kita ada rekan-rekan pers, kebetulan saya juga dari media. Jadi kita dibantu dengan rekan-rekan pers untuk masukan-masukan siapa aja yang dari provinsi atau daerah mana yang layak mendapat penghargaan ini. Kepala SMP Muhammadiyah PK Kota Barat Surakarta Muhdiyat Moko mengaku senang dan bersyukur atas penghargaan yang diberikan dari FPBB sebagai tokoh inspiratif Indonesia dalam bidang pendidikan. Ia berharap semoga penghargaan ini bisa terus memotivasi SMP Muhammadiyah PK untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dengan prestasi ini terus memberikan motivasi kepada keluarga besar SMP Muhammadiyah PK untuk terus memberikan layanan yang terbaik ya untuk masyarakat. Arianto memberitakan dari Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten dan Kota Tegal lakukan kunjungan ke Museum Muhammadiyah di Yogyakarta. Usai launching Universitas Muhammadiyah Tegal oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, kunjungan tersebut menjadi momen penting untuk mengingatkan kepada para tokoh Muhammadiyah terdahulu. Pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Tegal dan Kota Tegal mengunjungi Museum Muhammadiyah di Yogyakarta usai launching Universitas Muhammadiyah Tegal atau UM Tegal. Kunjungan tersebut bertujuan untuk merefleksikan sejarah Muhammadiyah dan mengenal para tokoh pendahulu. Kunjungan tersebut diikuti oleh Ketua dan Pleno PDM Kabupaten Tegal, Kota Tegal, jajaran Badan Pengurus Harian atau BPH dan dosen UM Tegal. Pengunjung museum diajak untuk menyaksikan sejarah perkembangan gerakan Muhammadiyah dalam beberapa dekade, mulai berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah dan perjuangan Muhammadiyah di masa kemerdekaan. Museum juga menyuguhkan dinamika Persyarikatan Muhammadiyah dalam mengimplementasikan gerakan dakwah dan tajdid melalui berbagai strategi termasuk pendirian amal usaha pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk memajukan kehidupan umat, bangsa dan dunia. Koleksi yang disajikan dalam perencanaan komunikatif dan edukatif serta interaktif, bahkan ada yang sudah menggunakan teknologi augmented reality, sehingga seolah-olah para pengunjung benar-benar berada dalam suasana menyaksikan dan merasakan secara langsung tampilan gambar model 3 dimensi. Dengan berkunjung ke Museum Muhammadiyah menjadi motivasi bagi para BPH dan jajaran dosen untuk terus mengembangkan amal usaha Muhammadiyah terutama UM Tegal yang sudah resmi mendapatkan izin operasional atas penggabungan dari Stikes Muhammadiyah Tegal dan Politeknik Muhammadiyah Tegal. Ketua PDM Kabupaten Tegal Fatin Hamam sangat kagum dengan adanya Museum Muhammadiyah ini bisa menjadikan kita terus terpacu untuk membesarkan dan merawat Muhammadiyah seperti tokoh Muhammadiyah terdahulu. Ia menambahkan Muhammadiyah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal terus optimis dengan berkunjung ke museum ini menjadikan kita semakin termotivasi untuk berkiprah dan berperan dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, alhamdulillah hari ini kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten dan juga Kota Tegal serta dari Universitas Muhammadiyah Tegal mengunjungi Museum Muhammadiyah, bisa mengambil banyak pelajaran, bisa nampak jelas lihat perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dari awal sampai perkembangan sekarang. Kita merasakan sangat luar biasa dan juga menjadi inspirasi untuk kita semua terus berjuang lewat Persyarikatan Muhammadiyah. Semangat untuk terus unggul dan maju.
Rizal Awal Novanto memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Demikian pemirsa berita dari Jawa Tengah, kita kembali ke Jakarta.